Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi munshil khalqi min adami, thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi salli ala man halla fil harami, Muhammadun Mustafa man khussa bil karami. Amin tadakuri jiranin bidhi salami, mazad tadam anjara min muqlatin bidami. Amhabbatir rihu min tilqaika zimatin wa awmadal barqu fi dhalma'i min idami. Fama li'ainayka in qultan fufahamata, wa ma liqalbika in qulta astafiq yahimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ayahsabu annal hubba katimun ma baina munsajimin minhu wa mutarimi. Laulal hawa lam turik dam'an ala talalin, wala ariqun tali zikril bani wal alami. Fakaifa tunkiru hubban ba'dama syahidat bihi alaika udulud dam'i wasaqami. Wa asbatal wajdu khantay amratin wa dana mithlal bahari ala khadayka wal anamina. Amsara taifu man ahwa fa'arraqani, wal hubbu taridul ladzati bil alami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya laimi fil hawal udri ma'ziratan minni ilaika, walau ansafta lam talumi. Adaska haliya la sirri bimustatirin anil wushati waladai bimunhasimi. Ma haddani nusha lakin lastu asma'uhu, innal muhibba anil uzali fi somami. Inni tahamtu nasiha syaibi fi azalin, wa syaibu ab'adu fi nushin anil tuhami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Fa inna ammarati bisu'i ma ta'adha min jahliha binadiri syaibi wa harami. Wa la a'andat minal fi'lil jamili qiradai fil alam ma birasi ghaira muhtashami. Law kuntu a'lamu anni ma uwaqiruhu katamtu sirran badali minhu bil katami. Malli biradi jimahim min ghawayatiha kama yuradu jimahul khayli bil lujumi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha, inna ta'ama yuqawi syahwatan lahimi. Wan namsukat tifli in tuhmilhu syamba ala hubbil wada, wa in taftimhu yang fatimi. Fasrif hawa hadir antuwal liyahu, innal hawa mata walla yusmi au yasimi. Wa ra'iha wahya fil amali sa'imatun, wa in hiyas tahlatil mar'a fala tusimi. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu la yadri anna summa fi dasami. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim.
واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فربما خمصة شر من التخم واستفرغ الدمع من عين قد تلأت من المحارم والزم حلية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حضك النصح فانتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقرت فما قليلك استقم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكى قدمه الضر من ورم وشد من شغب أنشأه وطوى تحت الهجارة كشحا مطرف الأدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قليل منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه من حده من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعما دعته النصارى في نبيهم وكن بما شئت مدها فيه وتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه نطق بفم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو نسبا قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمام لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أي الورى
فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرا وتقل طرفا من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضلهم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرب والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر إن تلقاه وفي حشمك أنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم لطيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشك منه وملتسم أبن مولده عن طيب أنصره يطيب مبتدأ منه ومختتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبتائي ونكسر وهو متصدع كشمل أصحاب كسر غير ملتئم والناس خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهل عين من سدم وسأساوة أنغضت بحيرتها ورد وردها بالغيظ حين ضمك أن بالنار ما بالماء من بلال حزن وبالماء ما بالنار من ضرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عن وصم فعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم الموجه لم يقم وبعدما عينوا في الأفق من شهوب منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إثر منهزم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه من ذنبه بعد تسبيح ببطنه من نبذ المسبح من أشاء ملتقم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطر سطرا لما كتبت فروعها من بدء الخط باللقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر واتس للهجي رحم أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصدق لم
yarima wa hum yaquluna ma bil ghairi min adami dhannul hamama wa dhannul ankabut ala khairil bari yati lam tansuj wa lam tahumi maulaya shalli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim wiqayatullahi agnan an mudha'afatin minad duru'i wa an alim minal utumi masamani dahru daima wastajab tubihi illa wanil tujiwaran minhu lam yudami walal tamastu ghina daraini mi yadihi illa stalam tunada min khairi mustalami la tunkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idha namatil aynani lam yanami wa dhakahina bulughi min nubuwatihi falaysa yunkaru fihi halumu talimi maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim tabarakallahu wahyun bimuktasabin wala nabi ala ghaibin bimuttahami kam abra'at wasiban bilam sirahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami wa ahyatis sanata syahba'ada wa tuhu hatta hakat zuhratan fil asurid duhumi bi'aridin jada au fil talbita biha saybun minal jami au sailun minal arimi maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim da'ni wa wasfiya ayatillahu zahara dhuhurana lil kira laylan ala alami fadurru yazdadu husna wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran ghairamun tazimi fama tatawulu amalil madihi ila ma fihi min karamil akhlaqi wa syiyami ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami maulaya shalli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim lam taktarin bizamani wahyatuh biruna anil ma'adi wa an adi wa an irami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyina ilja'at wa lam tadumi muhakkamatun fama tubqina min syubahin lidhi syiqaqi wa la tabghina min hakami mahuriban qatu illa adamin harabin adal aadi ilaiha mulkiya salami radat bala Qatuha da'wa mu'aridiha radal ghayuri yadal jani'anil harami maulaya shalli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim laha ma'anin kamaujil bahri fi madadin wa fawqa jawharihi fi husni wal qiyami fama tu'andu wa la tusu'aja ibuha wa la tusa mu'alal ikthari bisa amin qarat biha ainu qariha faqul tulahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tasluha khifatan min harrina rila dha'at fatahar wa la dhami wirdiha syabimika annahal hadu tabyadul wujuhu bihi minal usati wa qad ja'uhu kal khumami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa kasyirati wa kal mizani ma'ilatan fal qistu min ghairiha fin nasila yaqumila ta'jaban li hasudir rahayu kiru hatta jahulau wa huwa ainul hadiqil fahimi qatum kirul ainu daw asyamsi mir ramadin wa yunkirul famutamal ma'i min saqami ya khairan man yamamal afunasa hatta husaya wa fawqa mutunil ainu kirrusumi maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa man huwal ayatul kubra lima tabirin wa man huwa ni'matul uzma lima wa tanimi saraita min haramil laylan ila
haramin kama saral badru fi dajin minal zulami wa bita tarqa ila anil kaman silatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami wa qaddamat ka jami'ul anbiya ibiha wa rusli taqdima makhdumin ala khadami wa anta takhtariqu sab'ati baqa bihim fi mawkibin kunta fihi sahibal alami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim hatta idza lam tadashawan limustabiqin minad dunuwi wala marqan limustanimi khafata kulla maqamin bil idafati idnudita birraf'i mithlal mufradil alami kaima tafuza biwaslin ayyimus tatirin anil uyuni wasiri ayil muqtatami fahusta kulla fakharin ghaira mushtarakin wa justa kulla maqamin ghaira muzdahami wa jalami qadaru ma'ulita mir rotabin wa azzaid raku ma'ulita min ni'ami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim bushra lana masyaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina liqa'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami ra'at qulubal ida amba'u bi'atatihi kanabatin adfalat ghuflan minal ghanami mazala yalqahum fi kulli mu'tarakin hatta hakau bil qana lahman ala wadami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wadul firar fakadu yaqbiduna bihi ashla ashalat ma'al iqbani wa raqami tamdillaya liwala yadruna indataha malam takum min layalil ashhuril hurumika annama dinu dhaifun halasa hatahum bikulli qarmin ila lahmil ida qarimi yajuru bahara khamisin fawqa sabihatin yarmi bimau jiminal abtali multatimi min kulli muntadibil lillahi muhtasibin yastubi mustasilil lil kufri mustalimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim hatta ghadat millatul islami wa yabihim min ba'di ghurbatiha mawsulatar rahimi makfulatan abadan minhu bi khairi abin wa khairi ba'alin falam taitam wa lam taimihumul jibalu fasal anhum masadimahum madara'a minhum fi kulli mustadami wasal hunaina wasal badra wasal uhudan fusulahat fillahum adhaminal wa kami al musdiril bidi humram ba'dama waradat minal ida kulla muswadin minal limami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal katibina bisumril khatima taraqat aqlamuhum harfa jismin ghaira mun'ajimi syaki silahi lahum simatu mayyizuhum wal wardu yabtazu bisimamina salami tuhdi ilaika riyahun nasri nashrahum fatasabuz zahra fil akmami kullakami ka'annahum fi zuhuril khairi nabaturuban min syiddatil hamila min syiddatil khuzumi tarat qulubul ida min ba'sihim faraqan famatu farriqu bainal bahmi wal buhami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahul usdu fi ajamiha tajimi wa lam tara min waliyin ghaira muntasirin bihi wala min aduwin ghaira muntasimi ahalla ummatahu fi hizmil latihi kalaisi halla ma'al ashbali fi ajami kam jaddalat kalimatullahi min jadilin fihi wa kam qasamal burhanu min khasimi kafakabil ilmi fil ummiyi mu'jizatan fil jahili yati wa ta'dibi
fil yutumi maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim khadamtuhu bimadihin astaqilu bihi dhunuba'u rimadha fi syiri wal khidami iz qalladani yama tuhsha'a wa qibuhu ka'annani bihi mahal yumina na'ami ata'tu ghayya shiba fil halataini wa ma hasaltu illa 'alal athami wa nadami faya khasaratan nasin fi tijaratiha lam tashtari dinabi dunya wa lam tasumi maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa may yabi' ajilan minhu bi ajilihi yabillahul qabnu fi bai'i wa fi salami in ati dzamban fama ahdi bimurtaqidin minan nabiyyi wala habli bimunsarimi fa inna li dimmatan minhu bitasmiyati muhammadan wa hiya afal khalqi fi dhimami illam yakun fi ma'adi akhidam biyadi fadla wa illa faqul ya zallatal qadami hasyahu ay yahrimar rajimaka rimahu aw yarji'al jaru minhu ghaira muhtarami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa mundu alzamtu afkari madaihahu wajadtuhu li khalasi khairamul tazimi wa la yafutal ghina minhu yadan taribat innal haya yumbitul azhara fil akami alam urida zahrata dunya allati qatatafat yada zuhai bima athna ala harami ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka'in dahulu lil hadithil amami ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka'in dahulu lil hadithil amimi ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka'in dahulu lil hadithil amimi maulaya shalli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim wa la yadiqa rasulullahi jahuka bi'idal karim tajalla bismi muttaqimi fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami ya nafsu la taqnati min zallatil azumatinal kaba'ira fil ghufrani kallamami la'alla rahmata rabbi hina yaksimu hatati ala hasabil isyani fil qisami ya rabbi waj'al rajai ghaira akisin ladaika waj'al hisabi ghaira kharimi maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal tufbi abadika fid daraini inna lahu sabran mata tad'uhul ahwalu ya hazimi wa dalli suhbi salatin min kada imatin ala nabiyyi bimunhalli wa munsajimi marnahat adabatil bani rihu saba wa atrabal isahadil aisi bin nagami thumma ridha an Abi Bakri wa an Umar wa an Ali wa an Utsman dzil karami wal ali wa sahbi thumma tabi'i nafahum ahlut tuqa wa naqa wal hilmi wal karami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir ilahi likulli muslimi nabi ma yasluhu fil masjidil aqsa wa fil harami bijahi man baituhu fi taibatin haraman wa ismuhu qasimun min a'zamil qisami wa hadhihi burdatul muhtariqat khutimat walhamdulillahi fi badri wa fi khatami abiyatuha qad atal sitina ma mi'atin farij biha karbana ya wasi'al karami abiyatuha qad atal sitina ma mi'atin farij biha karbana ya wasi'al karami abiyatuha qad atal sitina ma mi'atin farij biha karbana ya wasi'al karami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habib
بك خير الخلق كلهم يا ربي واختم لقارئها وسامعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما تليت من تذكر جيران بذي سلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli daratin alfa marrah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Para tetuhak, para sesepuh yang hadir yang sama-sama kita muliakan, begitu pula Bapak Ketua beserta pengurus, Shahibul Bait beserta seluruh keluarga dan seluruh jamaah yang hadir, yang mana semuanya saja kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur fi sihatin wa afiyah, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan seluruh urusan-urusannya, Allah kabulkan segala hajat baiknya, Allah lancarkan rezekinya yang halal dan thayyiban. Allah istiqomahkan menapak di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan semuanya beserta seluruh keluarga senantiasa dilimpahkan Allah keberkahan hidup lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan ke isi istiqomahan pelajaran kita sampai halaman 115. Betul? Betul? Ya. Yaitu makalah atau maqalah ke-17. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah ke-17. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala al-ummahatu arba'un, ummul adwiyati wa ummul adabi wa ummul ibadati wa ummul amani. Fa ummul adwiyati qillatul akli wa ummul adabi qillatul kalami wa ummul ibadati qillatul dhunubi wa ummul amani as-sabru. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar beliau, macam-macam sumber itu ada 4. Ya, jazakumullah. Di macam-macam sumber atau induk, boleh juga disebut ibu, induk-induk, ibu-ibu, sumber-sumber, apalagi pokok-pokok, nah, bolehlah dibahasakan begitu. Macam-macam sumber itu ada 4, yaitu sumber obat 1 tuh, sumber obat 1. Yang kedua sumber adab atau kesopanan. Yang ketiga sumber ibadah. Dan yang keempat sumber harapan. Yang menjadi sumber obat bagi segala penyakit adalah mengurangi makan. Nah, jadi sumber segala obat itu adalah mengurangi makan. Berarti mafhum mukhalafahnya, sumber segala penyakit itu adalah memperbanyakkan makan. Nah, tapi kita tidak boleh pula menuduh orang yang gemuk pasti banyak makan. Ya belum tentu juga. Ya kan seperti yang dahulu pernah dijelaskan, orang gemuk itu ya bisa jadi banyak makan, tapi maksud saya yang jangan diburu disangka tuh beliau makannya karena dilandasi hawa nafsu. Nah itu yang harus kita jaga. Kita berbaik sangka kalau ada ulama itu gemuk, nah itu mungkin beliau memang banyak makan, tetapi dengan niatan idkhalus surur atau menggembirakan hati. Ya coba lihat Habib Umar itu, jangan salah-salah kalau beliau berdiri kayak Islam mak menurutnya. Ya.
Nah, Said Muhammad bin Ali Al-Maliki lama, Habib Jindan, ya dahulu, Almarhum Habib Mundir, betul. Macam berdiri pun payah rasanya ya. Nah, kalau di pondok kami dulu Almarhum Bahir Ahmad Ismar Zuki, lama orangnya. Siapa? Habib Ijo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, artinya kita baik sangka saja, ya. Kemudian sumber adab atau induknya adab kesopanan tadi adalah mengurangi perkataan yang kurang bermanfaat. Artinya kurang bepandir. Jadi lebih banyak diam, ya, lebih banyak bertafakur. Kalau banyak bepandir ini ya tentu kebanyakan dosa nanti, karena biasanya yang keluar dari mulut kita adalah dosa-dosa kebanyakannya itu. Jadi kalau mau kita dianggap orang yang memiliki sumber adab, nah dia kita saksikan mengurangi bepandir. Macam mana supaya bisa kurang bepandir? Kurang begaul. Karena biasanya bepandir timbul dari begaul. Masa ada orang banyak bepandir, tidak ada orang, nggak mungkin kan? Nah, mesti biasanya bepandir itu karena ada yang melawaninya, ya. Nah, kemudian sumber adab, sumber ibadah adalah mengurangi dosa. Nah, betulnya, artinya kalau kita nak merasa diberi Allah kuat gitu untuk beribadah tuh, kurangi dosa. Ya artinya disuruh bertaubat kepada Allah Ta'ala. Karena yang menghalangi kita bisa beribadah ini ialah dosa itu tadi. Nah, coba kita rasakan dewek. Kita ini punya keinginan, banyak punya keinginan melakukan ibadah-ibadah, terutama ibadah sunnah. Tapi sayangnya hanya sebatas keinginan handar saja. Dalam realitanya pasti tidak bisa digawi. Keinginan, pengen betul aku ngaji Quran nih rasanya sehari ini. Nah, tapi buktinya tidak bisa-bisa ngajinya. Nah, atau pengen betul aku nih nak puasa Senin Kamis, tapi realitanya nggak bisa-bisa puasa Senin Kamis. Kenapa? Dunu buka qayyadatka, kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, dosamu itu yang membelenggu engkau. Nah, jadi ibadah itu sumbernya, artinya kalau kita pengen diberi Allah kekuatan, banyak bisa melakukan ibadah. Nah, dosa yang harus dikurangi. Betulnya tuh, yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau taubat kita bujur, seiring perjalanan waktu tuh akan bergiat lah, ya, akan bergiat kita. Tapi kalau tidak bertaubat, berat tupang bawaannya, ya, seperti tadi hanya sebatas keinginan semata-mata. Dalam realitanya hampir dipastikan dia tidak akan bisa menggawinya. Kemudian yang terakhir, sedangkan sumber harapan adalah sabar. Nah, siapa yang tidak punya harapan di sini? Semua pasti punya harapan. Harapannya pasti yang baik-baik. Nah, kebanyakan harapannya orang awam ini kisarannya adalah yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, harapannya begitu. Jomblo pasti punya harapan nak kawin bininya cantik. Masih begitu. Ya. Yang cewek gitu juga punya harapan mudahan lakinya gagah. Kalau bisa sudah gagah sugih pula, misalnya begitu, ya. Itu harapan, itu tidak salah. Namanya manusia dilengkapi dengan hawa nafsu, dan hawa nafsu itu tidak salah asal tadi diarahkan kepada sesuatu yang memang bersesuaian dengan agama. Jelas-jelas sekali Rasulullah tuh nyuruh nyari bini aja, salah satu poinnya adalah li jamaliha, karena bungas. Jelas-jelas disuruh bungas, kamu nyari yang buruk, misalnya salah kamu dewek, ya, ibaratnya, ya, bukan menghina yang buruk-buruk nih, tidak, tapi istilahnya karena urusan syahwat itu sangat erat kaitan dengan hawa nafsu, dan itu memang kalau kita renungkan, kalau tidak dipilih seperti itu, justru banyak kemudorotannya, ya. Betapa banyak, mohon maaf lahir batin nih, misalnya antum atau antuna dapat jodoh tidak sesuai sama selera. Nah, itu bisa nanti waktu main mikirnya ke orang lain. Nah, iya. Ya, itu kan jadi pengkhianatan. Wah, rasanya kata bini kita luar biasa betul, abang nih rupanya mah hayal bukan dia sebenarnya. Nah, atau dibalik. Ya. Nah, itu kan tidak nyaman. Yang nyaman tuh macam mana perupaan bini kita, macam itulah rasa kita waktu main tuh tidak ada bahayal kemana-mana tadi itu. Nah, itulah namanya
rasa itu kan kaitannya sangat erat dengan yang namanya hawa nafsu. Sama lah dengan waktu panas. Pian inginnya mesti minumnya es. Nah, keinginan minum es di saat panas itu hawa nafsu namanya. Rupanya tidak ada. Yang ada cuma malah teh panas. Paksalah minum, barangnya tidak ada. Tapi tingkat kepuasan bagaimanapun tetap tidak akan bisa ditipu. Ada yang kita hayalkan di saat minum teh panas tadi. Sebenarnya ada yang kita incar, yaitu kalau bisa es teh. Kan begitu logikanya. Ya. Nah, jadi rasa kelain itu sebenarnya satu pertanda kita belum puas lagi menyikapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itulah pentingnya menyesuaikan keinginan kita dengan aturan-aturan agama ya, tentu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui terapi kesabaran tadi. Nah, jadi sumber harapan itu artinya harapan akan bisa dicapai kalau mau bersabar. Ya, sabar. Tidak dapat di dunia, di akhirat, deh, sabar aja. Ya, insyaallah. Catatan. Kathratul kalami tangfil adaba fadzunubu tangfil ibadata. Banyaknya bicara yang tidak bermanfaat itu dapat menghilangkan kesopanan. Betulnya kita nengok orang di bepader aja misalnya, kita jengkel sudah melihatnya itu. Ya, mereka dalam realita misalnya macam nuduh ya dak. Betul ya kawan, ya betul. Masa saya terangkan ini nengoknya ke kawan itu tersinggung lah jelas dia, seakan-akan dia merasa tertuduh gitu. Ya. Kita tidak boleh membuka aib orang, tidak boleh. Ya. Sedangkan banyaknya dosa menghilangkan ibadah. Betulnya orang kalau kebanyakan dosa masih kuliah ibadah. Kalau saking parahnya tuh menjadi wanian, bahkan ibadah yang ditinggalkan bukan hanya yang sunat, yang fardu-fardu pun akan ditinggalkannya. Jadi kalau ada orang tuh wani meninggalkan ibadah fardu, itu sudah satu kode dia pasti kebanyakan dosa yang sampai sekarang belum ditaubat-taubatinya. Kalau dia ditanyakan pakai hati yang paling dalam, kepengen dia sebenarnya mengerjakan, tapi tidak bakal bisa. Nah, kecuali tadi semuanya dengan kudrat iradat Allah. Ada pertolongan Allah yang secara tiba-tiba datang, dan itu kekuatannya itu, taufiknya sangat luar biasa. Lalu menghantam dia, nah, baru Allah luruskan dia. Bisa sebenarnya. Karena itu fitrahnya, asalnya cetakan manusia itu, ruhnya itu pasti akan kepengen dengan mendekat kepada Allah. Itu sudah asal cetaknya begitu. Jadi sejahat-jahatnya orang, sebuntat-buntatnya dia tetap, kalau bahasa gitu, hati kecilnya, hati sanubarinya tetap dia menginginkan kebaikan. Jadi walaupun dia tidak bisa gawe. Perampok misalnya, dia kan tegaan tuh merampok tuh, yang penting dapat. Mau nikam orang, tikam lah di situ. Tapi secara jujur hati nurani dia tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah salah. Nah, itu tidak bisa dipungkiri. Nah, cuman dia tidak bisa keluar dari itu. Nah, kecuali tadi satu keadaan mendadak yang Allah hantamkan dia dengan taufik, rahmat, taufik, hidayah, sehingga dia betul-betul bisa lepas dari yang sedemikian itu. Itu tinggal nunggu perjalanan takdirnya aja, istilahnya begitu. Jadi masih tetap ada dua cabang bagi orang yang seperti itu. Kalau Allah memang berkehendak dia celaka, ya dia akan istiqomah begitu sampai ke mati. Ya. Tapi kalau Allah berkehendak rupanya takdir dia itu cetakan surga, ada tuh satu saat mendadak ya akan Allah rubah dianya. Lalu dengan gitu dia bertaubat dengan taubatan nasuha, taubatnya diterima Allah, baru Allah matikan. Nah, nunggu yang macam itu yang payah ya. Nah, kemudian habasun nafsi alal jazai fasabru amaru minas sabiri. Menahan diri dari kesedihan. Jadi jangan banyak sedih hidup di dunia ini, karena memang kan posisi kita di tengah-tengah sebenarnya. Secara jujur nih, kalau kita renungkan, posisi kita tuh antara senang dan susah itu ada di tengah-tengah. Biasanya menyebabkan hati kita senang karena kita mendapat nikmat. Dan kenapa kita menjadi susah? Karena biasanya dapat musibah atau bala, ujian. Nah, secara jujur tadi posisi kita di tengah. Artinya kita nih pasti ada sisi dapat nikmatnya, namun di lain sisi kita juga ada dapat ujiannya. Nah, maka dari itu jangan lebih banyak terfokus hati atau pikiran kita mengarah kepada memikirkan yang
yang sedih-sedih, terutama yang tak nyaman. Walaupun memang ada pada diri kita, jangan difokuskan ke situ gitu nah maksudnya. Karena kalau gitu bawaannya sedih aja jadinya. Dikhawatirkan kalau terlalu fokus ke situ nanti kita akan menjadi kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengecilkan nikmat yang ada sudah pada diri kita atas pemberian Allah. Jadi daripada mikirkan ke bawah ke arah yang tidak nyaman, lebih bagus mikirkan ke atas. Yang ke atas sih maksudnya pikirkan ya yang nyaman-nyamannya pasti ada. Ya. Nah, jadi dengan memikirkan yang nyaman-nyaman itu hati menjadi yang gembira, hati menjadi bawaannya senang. Kalau menjadi bawaannya senang, pasti bawaannya pengennya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bahasa kita di Tungkal biasanya untung lah. Nah itu tuh saya senang tuh. Itu tandanya kalau bahasa untung dia lebih memikirkan yang nikmatnya aja. Cak misalnya kepleset. Apa ya kira-kira ya? Untung tak patah. Untung tak patah padahal lecet, ya kan? Untung tak patah berarti dia lebih memikirkan yang tak patahnya itu ketimbang lecetnya. Hilang sendal, untung cuma sendal katanya hilang. Itu bagus berarti ada yang lain yang nikmatnya dipikirkannya. Yang hilang ya memang sendal, tapi yang lain tidak hilang. Ya, HP misalnya. Seperti itulah kira-kira. Ya, jadi lebih diarahkan pusat hati atau pikiran kita kepada nikmatnya aja. Itu pokoknya untung, gembira, senang, syukur, istilahnya begitu. Kemudian sedang sabar itu lebih pahit daripada gandaria. Di sini gandaria patrawali atau kalau orang Jawa bilang yang pahit itu butrawali ya. Brotowali. Mungkin itu istilahnya. Brotowali. Pernah mencicipi ya? Pahit ya. Mana pahit dengan hidup kita ya? Ya. Kalau ingat tak, dulu pernah saya sampaikan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, kepahitan hidup itu sudah pernah kucicipi semua teman-teman. Ingat tak masih isinya apa? Yang paling pahit di antara semua itu adalah berharap kepada makhluk atau manusia. Nah, itu paling pahit lah itu. Ya. Jadi jangan berharap kepada makhluk. Oleh karena itu dikatakan sebagai berikut. Bisabri tanalu ma turidu wa bittaqwa yalinu lakal hadidu. Dengan kesabaran engkau akan mencapai apa yang kau cita-citakan. Dan dengan takwa besi pun akan lunak. Dengan takwa sesuatu yang sulit dapat diatasi berkat pertolongan Allah. Wah, ini betulnya nih. Ini kayaknya seperti perjalanan hidup kami nih. Sama cewek yang ada di pojok sana. Wah, itu bisobri talalu maturid. Betul nian tuh. Dengan kesabaran engkau akan mencapai apa yang kau cita-citakan. Kalau Bang Sri tidak sabar nungguin saya, payahlah bilang kan. Iya, Masya Allah. Iya Bang Amin. Bayangkan tuh. Itu saya tuh kalau lewat di rumah nenek saya tuh diitip sama cewek di atas PHI itu. Kerja apa lewat. Iya. Bayangkan. Punya diam-diam jatuh cinta ya. Maksudnya memang ya saya sadarlah gagah gini kan. Nasib pas sudah macam ini. Dari SMP itu bayangkan. Sampai saya mondok. Saya mondok cuma ber-10 tahun mahadani. Mau padahal yang melamarnya Masya Allah rata-rata yang melamar dia itu manusia. Benar itu. Orangnya mapan-mapan semua sudah secara ekonomi jelas lebih mapan dari saya. Iya jelas. Tapi karena dia cinta tadi itu sabar dia menunggu. Akhirnya betul nih ya, berkat kesabaran dia memperoleh apa yang dicita-citakan ya. Masya Allah. Makanya sabar deh, sabar insyaallah. Kalau dia 10 tahun lebih kau berapa dah yang nunggu janji Tuhan tuh. Sabar insyaallah. Adalah aman. Nah, itu. Nah, di sini dengan takwa sesuatu yang sulit dapat diatasi berkat pertolongan Allah, betulnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, ya. Nah, jadi kita yakinilah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pilihan Allah pasti yang terbaik. Itu aja. Kayak itu siapa namanya itu? Sahabat yang lupa saya. Kalau tidak salah itu siapa ya? Sahabat Abu Darda apa siapa? Kalau tidak salah gitu. Bawa kawan.
ngelamar gadis. Sekalinya malah jadian sama yang dibawanya. Ya, iya kan? Kalau salah tuh sobat, coba bayangkan kalau umumnya terjadi pada kita, wah, istilahnya tuh merananya hidup gitu. Kawannya aku yuk, anunya dekat cewek sana dekat-dekat, lupanya naksir ke sini malah. Waduh. Gitu kalau ada kawan bisa bunuh diri itu memang. Nah, tapi itu takdirnya macam itu, sabarnya beliau, masya Allah. Ya. Makalah ke-18. Qala alaihi salam arba'atu jawahira fi jismi bani adama yuziluha arba'atu asya'a ammal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalus shalihu fal ghadabu yuzilul aqla wal hasadu yuzilud dina wat tama'u mestinya wat tama'u tuh wat tama'u yuzilul haya'a wal ghibatu yuzilul amal sholihah. Ini bagus dijadikan pegangan nih. Ya. Kalau yang ada bisa tulis pakai kaligrafi cantik itu bagus nih, tulis sama artinya. Digantung di ruang keluarga. Jadi baca jadi sering jadi bahan apa namanya itu? Ya, bahan renungan. Nah, iyalah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? 4 macam mutiara yang ada pada diri manusia. Jadi di tubuh kita nih, kata Rasulullah, ada 4 mutiara, mahal harganya. Dapat dihilangkan dengan 4 perkara yang lain. Nah, mutiara yang berharga nih pada diri kita ini akan hilang dengan 4 perkara. Nah, jadi seakan-akan kita disuruh berhati-hati menjaga 4 mutiara nih. 4 mutiara itu adalah 1 akal. Nah, kita dikasih Allah mutiara namanya akal. Nah, semuanya bakal. Sebenarnya kalau maksud ada bakal ada di sini nih. Ya ada bakal hadir di sini. Ya makanya ada akal itu udah datang ke sini nih. Yang kedua agama. Nah, agama alhamdulillah kita diberi Allah agama Islam. Yang ketiga haya. Haya ini maksudnya rasa malu. Ya, rasa malu. Untung di sini punya rasa malu. Bangsa ada malu masih ada baju datang ke sini. Datang bercawat cuma misalnya. Nah, tidak mungkin kan? Nah, ini kenapa bisa sopan macam ini? Karena punya rasa malu tadi. Ya. Nah, yang keempat amal soleh. Jadi kita bisa menggawi amal soleh dengan berbagai bentuk amal soleh. Nah, itu termasuk mutiara yang Allah berikan. Tapi ingat, dia bisa hilang nih. Empat mutiara nih. Nah, apa yang menghilangkannya? Perhatikan baik-baik. Kemarahan atau ghadab ya, dapat menghilangkan akal. Nah, jadi 1 ada namanya kemarahan. Dan kita dikasih itu. Bahasa itu emosi. Apalagi bahasa itu. Kalau Arab kan ghadab, marah. Apa lain? Dendam tuh efeknya cuman pangkalnya marah. Ya marah tuh. Pokoknya biasanya marah ini sebabnya itu gara-gara kita tidak cocok dengan sesuatu yang kita inginkan. Nah, itu makanya memancing amarah kita. Ya, contohnya kita pengen nyuruh orang melakukan A, sekali digawinya B, amarah tuh kita biasanya. Nah, sebagai abang kita nyuruh adik kita tidak ditaatinya, marah kita. Sebagai orang tua merintahkan anak tidak ditaatinya, marah kita. Sebagai anak minta ke orang tua tidak dituruti orang tua, marah kita. Nah, itu marah-marah kayak gitu. Ya. Yeah. Pengen dapat itu ditikung kawan, marah kita. Aduh, kebanyakan gitu. Makanya asal sesuatu tidak cocok sama kayak gitu, marah atau bawaan gitu. Ya. Nah, itu dapat menghilangkan akal. Makanya di saat orang itu marah, akalnya hilang. Makanya yang terjadi apa? Orang yang lagi dalam keadaan marah kan sudah dibilang dari dulu, jangan berkata-kata sama jangan bertindak. Pakai tangan atau pakai kaki atau pakai badan. Atau pakai kekuasaannya. Kalau dia mengambil tindakan di saat lagi sedang marah itu, akalnya tidak ada berfungsi. Makanya kalau dilakukannya ujung-ujungnya pasti nyesal. Tes aja kalau tidak ada percaya. Di saat itu kedudukan dia sebagai manusia karena hak akalnya hilang, turun derajat menjadi seperti binatang. Nah, yang dari bakal makhluk Allah apa? Binatang kan? Maka lihat di kelakuan orang marah. Pasti kayak binatang. Mulutnya pun kalau dia keluar, rata-rata yang keluar ini binatang. Betul kan? Nah, coba. Dan yang dibawanya apa? Kerusakan.
Sebagaimana watak binatang tuh, nyuruduk sana, nyuruduk banteng sana. Sama kayak gitu kalau orang lagi marah itu. Jadi yang bagus itu, lagi marah itu, ya banyak terapinya. Diam sekurang-kurangnya. Ya, bawa berjauh daripada objek yang menyebabkan kita marah tadi itu. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berwudu ibaratnya gitu. Itu cara meredamnya. Nah, di antara yang paling nyaman tuh udah berdiam aja dan jauhi objek yang menyebabkan kita marah. Jangan mengambil satu tindakan. Baik tadi pakai perkataan, laki nih lagi marah sama bini. Oh, jangan heran kalau terkeluar kata-kata cerai. Bini marah sama laki, ceraikan aku, kata dia. Nah, sama ada bagusnya bapaknya. Ya. Nah, barang-barang pokoknya hati-hati aja berdekatan sama orang marah. Mungkin dibantingnya, nah, ujungnya nyesal. Kasih seperti itu. Nah, jadi betul kata ulama, berdiam. Karena akal di saat marah lagi tidak berfungsi. Satu. Yang kedua, hasud atau hasad dapat menghilangkan agama. Kalau kita tidak dikuasai sifat hasad, agama kita bagus. Ya, tapi kalau ada orang tuh diliputi rasa hasad, iri dengki yang begitu kuat, agama tidak berjalan lagi. Ya. Karena yang ada tuh biasanya apa yang menjadi tuntutan kehasatan ini berupa kehancuran orang yang dihasatinya harus dapat, walaupun dengan cara melanggar aturan agama. Mohon maaf hebatnya contoh, walaupun realita sih sebenarnya, cuman kan tidak mesti terjadi pada antum-antum. Nah, contohnya kayak cowok berebutan cewek. Dia nak dapat, tapi orang tuh nak dapat juga. Terupanya cewek tadi lebih share ke situ. Apa yang terjadi? Oh, bisa dibunuhnya, betul kan? Kata dia, daripada kau dapat, mending kita keduanya tidak dapat. Racuni cewek itu. Cewek yang tidak tahu menahu dia yang kena. Nah, sekarang bunuh tuh sesuai tidak dengan perilaku agama? Tidak. Ada cewek naksir cowok, cuman cowoknya naksir ke cewek yang lain. Apa yang terjadi? Datang ke dukun. Ya, tolong peletkan dia untuk aku. Kata dukunnya, pembayarannya harus semalam goreng sama aku. Tidak apa-apalah, yang penting dapat. Gitu modelnya. Lah dia, kenapa bisa seperti itu? Agamanya hilang sudah. Itu contoh mudah, ya, dan bisa dikembangkan beribu-ribu contoh. Persaingan dagang menggunakan pasangan apa namanya itu, penglaris, bisa maksudnya supaya orang tidak ada laku tuh. Tanah, pengalaman berarti. Tahu betul, saya masih nyari-nyari tadi langsung dijawab secara tegas. Pemain. Dah. Pasti kebanyakan nonton film ya. Kira-kira begitu. Ya, itu kenapa hasud? Di saat dia mau mengumpati tuntutan hasudnya, maka tidak akan pernah lagi dia memandang aturan agama. Pokoknya bujur apa tidak, pokoknya, nah bahasa pokoknya tadi jauhi itu. Jadi agama tidak terpakai lagi. Ya. Betul berarti ini apa yang disebut Rasulullah. Kemudian tamak dapat menghilangkan haya. Haya tadi apa saya manai? Malu. Orang kalau sudah kuat rasa tamaknya, bukan tahu malu lagi. Pokoknya ngukut tuh lah bawaannya. Ya. Awak jelas-jelas sudah ada, masih juga nak bat orang tuh. Itu namanya orang yang punya sifat tamak. Nah itu ya tidak tahu malu lagi bakalan. Ya. Nah, hilang rasa malu itu. Padahal malu itulah yang mengerem kita tuh menjadi hamba yang, orang tuh kalau asal rasa malunya kuat, maka dia tidak akan mau melakukan sesuatu yang sekira-kira dianggap tak pantas. Tapi kalau orang tamak, lantaklah situ, pantas tak pantas, pokoknya dapat. Nah, kenapa? Karena malunya itu hilang sudah. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, mengumpat di sini, atau yang nyaman tuh kalau dilihat bahasa Arabnya ghibah, itu berarti menggunjing mestinya. Dapat menghilangkan amal soleh. Betul. Sebentar cerita keburukan orang, sebentar cerita keburukan orang. Oh ya, kita mengumpulkan pahala amal soleh kita habis semua. Ya. Selalu kita bagikan pahalanya kepada orang lain. Jadi dia bisa menghilangkan amal soleh, maksudnya pahala amal soleh yang kita uyuh-uyuh kumpulkan itu. Nah, jadi dihilangkan nih semuanya rata-rata, baik itu yang pertama tadi itu marah, ghadab, itu penyakit hati. Kemudian yang kedua hasud atau hasad, penyakit hati juga. Tamak, penyakit hati juga. Menggibahi,
itu pangkalnya pun dari penyakit hati juga. Nah, sebenarnya ghibah itu bisa sih kita sumberkan kepada tamak, kepada hasad itu bisa. Karena biasanya orang yang punya hati hasad itu efek samping berikutnya dia bisa gibahi orang. Nah, itu mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar Allah taala menghilangkan segala macam penyakit-penyakit hati. Banyak terapi itu. Ya, tadi kata ulama kalau nak menghilangkan penyakit hati itu terutama hasad, sering-sering baca Qul a'udzu birabbil falaq. Karena di ujungnya ada minta perlindungan daripada penyakit hasad, wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau yang di dalam manaqib Syekh Saman itu sebagaimana yang dulu pernah kita bacakan, sering-sering baca doa yang 4 kali habis sembahyang subuh itu, tapi dengan perenungan maknanya. Nah, intinya kalau tidak pakai itu sering-sering doakan orang secara umum, ya. Doakan orang secara umum. Kenapa? Karena biasanya orang ini tidak mau doakan orang kebaikan kecuali dia sayang sama orang itu. Jadi kalau kita sudah membiasakan sayang sama muslimin muslimat dimanapun berada, itu mesti kita mudah mau mendoakan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita tidak disayang sama orang kita lagi benci, payah kita nak doakan baik sama dia. Biasanya tuh doanya mesti buruk-buruk. Nah, itulah yang memancing permusuhan yang bisa timbul hasad tadi itu. Tuh kita coba hilangkan dengan doakan yang baik-baik. Kemudian catatan, wallahu alam bishawab. Kita cukupkan lah ya. Jadi biar ada masih terngiang-ngiang pelajaran hari ini pada minggu yang akan datang. Karena ini masih penjelasan nyambung pembahasan berikutnya. Nah, ini kita akan, kenapa saya tutup, karena kita ada baca tahlil nih, ya. Yang tahlil ini fa insyaallah bihaulillah wa quwwati akan kita kirimkan pahalanya. Pertama untuk almarhumah Asma binti Ismail Ahmad. Yang kedua untuk almarhum Ahmad bin Jauhari, untuk almarhumah Mirnaja binti Abdul Hamid, almarhum Ismail Ahmad bin Muhammad, almarhumah Salamah binti Abdullah, almarhum Jauhari bin Abdullah, almarhumah Siti binti Mulyadi, serta kaum muslimin muslimat yang telah mendahului kita. Bi annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah ala hadhihi niyat wa ala manawahu aslafuna salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah.